Baiklah, kita lanjutkan ke bilangan oktal. Bilangan oktal itu adalah bilangan yang terdiri pada oktal atau oktav. Jadi ada 8 bilangannya, yaitu simbol bilangannya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, disebut juga dengan bilangan radix 8, karena ada terdiri pada 8 jenis bilangan. Nah, metode radix 8 ini itu digunakan untuk mengelompokkan 3 bit. Biasanya digunakan oleh perusahaan komputer yang menggunakan kode 3 bit untuk merepresentasikan instruksi atau operasi. Sebagai contoh ya, ini bit oktalnya 0. 0 itu kalau 3 bit dengan biner itulah 000 ya, atau desimalnya itu 0. Kalau oktalnya 1 itu dari biner 001, desimalnya 1. Kalau 2 itu 010. Kenapa 010? Karena 0 dikali 2 pangkat 0 dikali sesuatu kan nilainya tetap 0. 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0 yang juga 0. Maka hasilnya adalah 1 kali 2 pangkat 1 yaitu 2. Dan 3, oktalnya 3 itu desimalnya juga 3. Berapakah nilai binernya? Itulah 011, yaitu 1 dikali 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 itu 1, 1 kali 1 ya 1, ditambah dengan 1 dikali 2 pangkat 1, yaitu 2, 2 tambah 1 jadi 3, kemudian 0 dikali 2 pangkat 2, yaitu 0 juga, maka hasilnya tetap tadi yaitu 3, dan seterusnya. Begitu cara mencarinya ya. Yang selanjutnya, jenis bilangan yang digunakan yang paling sering digunakan dalam memori ya, dalam perhitungan memori itu adalah bilangan heksadesimal untuk isi memori maupun alamat memori. Dia menggunakan 16 simbol, makanya namanya heksa ya, heksadesimal. Yaitu dia menggunakan bilangan desimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan angka 10 itu digunakan untuk A, B itu 11, C itu 12, D 13, E 14, F-nya 15. Jadi ini bilangan heksadesimal ini adalah merupakan metode untuk mengelompokkan bilangan biner dalam 4 bit 4 bit. Nah, komputer digital seperti yang saya bilang tadi, juga mikroprosesor maupun memori biasanya menggunakan sistem bilangan heksadesimal ini dalam perhitungan-perhitungan yang digunakan nanti. Contohnya, bilangan heksadesimalnya 00, berarti ada 2 pengelompokan 4 bit, yaitu ini dan ini. Kan 00. 0 itu adalah 0000, 0 ini adalah 0000. Kemudian heksadesimalnya 01 misalnya. 01 ini adalah 4 bit daripada 1 adalah 0001, 4 bit daripada 0 adalah 0000. Kemudian misalnya heksadesimalnya contohnya ini 04. 04 itu berarti ada 4 bit untuk 0 dan 4 bit untuk 4. 4 bit untuk 0 itu adalah 0000. 4 bit untuk 4, nilai 4 adalah 0100. Kenapa 0100? Karena 0 dikali 2 pangkat 0 itulah 0, 0 dikali 2 pangkat 1, 0, 1 dikali 2 pangkat 2 itulah 4 dia. Sementara 0 dikali 2 pangkat 3, 0 juga. Maka total nilai dari 0100 itu dalam desimal 4. Ya. Dan begitu seterusnya, sampai misalnya 0A. 0A itu maksudnya 0 dan 10 kalau desimalnya. Nah, 10 itu atau A dalam deretan biner 4 bit itu adalah 0101. Karena 0 dikali 2 pangkat 0, 0, 1 dikali 2 pangkat 1, 2. Ini hasil 0 kali 2 pangkat 2, 0. 1 dikali 2 pangkat 3, 8. 8 ditambah 2. Itu adalah 10. Ini A, ini 10. Sementara 0 inilah pengelompokan 4 bitnya. Begitu seterusnya, misalnya contoh terakhir saya berikan adalah 0F. F ini adalah 15 dalam desimal, 0 ini 0. Pengelompokan 4 bit untuk 0 itulah ini 0000. Sementara pengelompokan 4 bit untuk F atau 15 itulah 1111. Yaitu 1 dikali 2 pangkat 0, 1. 1 dikali 2 pangkat 1, 2. 1 dikali 2 pangkat 2, 4. 1 dikali 2 pangkat 3, 8. Jadi penjumlahan 8 ditambah 4, 12. Tambah 2, 14. Ditambah 1, 15. Jadi ini nilainya 15 atau F. Dan seterusnya ya.
Ini kita akan belajar konversi bilangan, bagaimana kita mengkonversikan bilangan desimal ke biner. Ada dua cara. Ini cara yang pertama. Contohnya 133 desimal atau radix 10 atau basis 10. Itu kalau dikonversikan ke dalam biner atau radix 2 itu bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah kita 133 ini kita kurangkan dengan kelipatan dari 2 pangkat. Apakah 2 pangkat nilai 2 pangkat yang terdekat dari 133 itu adalah 128. 128 itu sendiri adalah 2 pangkat 7. Kita tulis di sini 2 pangkat 7. Dikurangkan 133 kurang 128 itu 5. Apakah 2 pangkat berapa yang memiliki nilai dekat dengan 5? Itulah 2 pangkat 2 yaitu 4. 2 pangkat 38 sudah lebih dari 5. Jadi 2 pangkat 2 4. Maka kita buat 2 pangkat 2 di sini. 5 dikurang 4 itu 1. 1 itu berapakah yang paling dekat? 2 pangkat berapakah yang paling dekat dengan 1? Atau sama? Yaitu 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan nilainya 1. Maka kita tulis 1 sini, yaitu ini 2 pangkat 0. Dikurangkan hasilnya 0. Ketika nilai ini sudah 0, maka selesailah perhitungannya. Maka kita bisa mendapatkan 133 ini kalau dikonversikan menjadi biner, itu adalah ada komponen 2 pangkat 0, 2 pangkat 2, 2 pangkat 7. Jadi komponen 2 pangkat 0, 2 pangkat 2, 2 pangkat 7-nya hidup itu. Artinya 1 nilainya. Maka 2 pangkat 0 ada nilainya 1 di sini 2 pangkat 0. 2 pangkat 1 ada? Tidak ada, maka 0 nilainya. 2 pangkat 2 ada? Ada 1 nilainya. 2 pangkat 3 tidak ada, maka 0. 2 pangkat 4 tidak ada juga, maka 0. 2 pangkat 5 tidak ada juga, 0. 2 pangkat 6 0 juga. 2 pangkat 7 ada ini, maka 1. Maka bilangan binernya dari 133 desimal itulah ini dia. Ya, itu cara pertama. Cara kedua, misalnya kita ingin mengubah 122 desimal menjadi radix 2 atau biner. Caranya lah kita bagi dengan 2. 122 bagi 2 itu 61. Ya. Ya, ada sisa enggak? Tidak ada, maka 0 kita tulis sini. 61 dibagi 2 berapa? Adalah 30. Sisa 1. 30 bagi 2 adalah 15. Ada sisa enggak? Tidak ada, 0. 15 bagi 2 berapa? 7. Yaitu sisa 1. 7 bagi 2 berapa? 3. Yaitu sisa 1. 3 bagi 2 berapa? 1. Sisa 1. Maka kita bisa katakan berapakah 122 basis 10 atau desimal ke biner? Itu adalah 1111010. 1111010 seperti ini. Ya, ini caranya. Kita lanjutkan ke video berikutnya.